Ya, Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Anak Nuha, kita itu ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita akan dengarkan Dafar Elohim yang saya beri judul Lirot Asdamanut atau melihat peluang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadang kita ini nggak nyadar bahwa sebenarnya di balik sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini, Bapak Yahweh sudah menyediakan sesuatu berkat yang luar biasa. Tetapi seringkali kita ini nggak nyadar, saudara. Kita nggak tahu sebenarnya bahwa di balik segala sesuatu itu bisa terjadi dan bahkan mendatangkan kebaikan. Kita akan lihat dahulu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mengubah musibah menjadi berkah, mengubah masalah menjadi berkat, mengubah musibah menjadi berkah buat kita. Hari ini kita akan baca terlebih dahulu Dafar Elohimnya di dalam kitab Eka, ya. Kitab Eka atau kitab Ratapan, pasal yang ketiga ayatnya 32. Di dalam kitab Eka pasal 3 ayat 32, demikian Dafar Elohim. Kiim hogah weraham kerof hasdu, yang artinya karena walaupun dia mendatangkan kedukaan, dia akan berbelas kasihan sesuai dengan kasih setianya. Amin. Dikatakan sudah, karena walaupun dia Elohim Bapak Yahweh itu mengizinkan duka, masalah, sesuatu bisa terjadi dalam hidup kita, tetapi saudara, Bapak Yahweh besar Yesua juga berbelas kasih kepada kita, saudara, sesuai dengan kasih setianya. Makanya di balik segala sesuatu itu bisa mendatangkan hal yang baik. Biasanya saudara, sekalipun kita ini anak-anak Elohim, kita ini anak-anak Tuhan, saudara, saat punya masalah itu seakan-akan wis koyo kiamat. Saudara, misalnya saudara, ya memang kalau orang bilang ya rahma itu, ya enggak, istilahnya kalau orang bisa saja terjadi, sekalipun rohaninya luar biasa, imannya itu luar biasa, tetapi begitu punya masalah, dropnya pun luar biasa. Sehingga saat punya masalah, saudara, seakan-akan wis gak ada jalan keluar, wis kiamat ini wis gak ada apa-apa, sudah gak ada jalan keluar. Misalnya, saya ini wis punya piaraan cuman ayam satu, baru dilepas dimakanin, hilang. Saudara, wah rasanya kayak apa, saudara? Mungkin kalau ayam masih kecil deh. Motor, saudara, motor baru diparkir sebentar, tahu-tahu hilang. Wah, wis kiamat, saudara. Sehingga orang panik, menyesali, terus apapun. Mungkin lingkup besar lagi, banyak hal, saudara, yang bisa terjadi. Sehingga saudara, seakan-akan masalah itu wis gak ada jalan keluarnya. Padahal kalau orang tahu bahwa saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa melihat peluang yang baik, itu bisa mengubah musibah itu menjadi berkah, mengubah masalah itu menjadi berkat. Nah saudara, kita akan lihat, saya punya sebuah kisah yang bagus, kisah nyata, true story, kisah nyata yang menarik, dan ini bisa membuat kita bisa bangkit kalau kita dalam menghadapi masalah. Saya punya gambar, saudara. Nah, saudara, ini kisah wajah memar pemilik F1 yang dirampok karena jam tangan Hublot, saudara. Ini pemilik F1, saudara. Mungkin saudara, bagi kita, wah yo dia orang yang kaya, ya wajar kalau cuma dirampok terus jamnya diambil, paling dia bisa beli lagi, saudara. Mungkin orang akan berkata demikian. Tapi apakah saudara tahu berapa harga jam tangan ini? Jam tangan ini harganya di atas 2M. Wis jam tangan
tangannya diambil, dipukulin sampai bonyok seperti ini, saudara. Ini dirampok. Mungkin orang akan bilang begini, wah wis kiamat nih, jam tangan satu-satunya hilang, harganya miliaran, hilang sudah, saudara. Tetapi orang ini bisa mengubah, saudara. Hal yang namanya musibah ini menjadi berkat buat dia, saudara. Bagaimana caranya? Kita lihat kisahnya, saudara, ya. Perhatikan. Nah, pemilik F1 yang dirampok karena jam tangan Hamlet membuat gempar. Ini saya kutip dari sebuah tabloid berita. Berita pemilik F1 yang jam tangannya dirampok tersebut langsung menyebar dan menjadi headline pada beberapa media cetak maupun elektronik. Pemilik F1 tersebut adalah Bernie Ecclestone, di mana dia mengalami peristiwa perampokan sekaligus pemukulan sampai babak belur. Arlojinya Hamlet yang mahal juga berhasil digasak oleh perampok. Tidak main-main, jam tangan miliknya tersebut bernilai fantastis, yaitu lebih dari 2 miliar rupiah. Bayangkan, saudara, jam tangan kesayangannya harganya miliaran diambil orang, wis dipukulin, semuanya diambil. Orang akan mungkin bisa bilang begini, saudara, waduh wis kiamat aku semuanya. Nah, saudara, bisa saja orang ini harta saya satu-satunya, wah meratapi, saudara, 2 miliar loh, saudara. Kemudian kita lihat kisahnya. Ya, kita lanjutkan. Nah, musibah bisa membawa berkah, ya. Saat mendengar kata musibah pasti akan mengaitkan dengan keburukan. Padahal di dalam kata musibah juga ada keberkahan atau berkat. Musibah bisa dijadikan sebagai peluang bisnis yang potensial. Begitu pula dengan musibah yang dialami oleh Ecclestone tersebut. Orang yang mengalami kejadian sepertinya mungkin akan marah dan mengeluarkan sumpah serapah. Bisa saja ditenono nih, sing jipuk jamku, ya tak? Tangannya hilang, nah, bisa aja ya. Mungkin gitu. Ditenono nih, sing ngambil jamku, arep mangan susah. Nah, mangan mungkin arep mangan, tangannya kaku terus kan iso mangan, saudara. Mungkin akan yang keluar kata-kata kutuk, kata-kata negatif, sumpah serapah, maki-maki, marah, saudara. Beda dengan Ecclestone, saudara. Dia meminta seseorang memotret dirinya kala itu dengan kondisi mata kanan hitam yang bengkak. Berbeda, saudara. Justru Ecclestone fotonan aku, wes babak belur kan moto, saudara. Mungkin bagi kita orang normal akan bilang, iki wis stres. Mungkin tok babak belur malah foto. Orang mau foto kira dandan sih. Betul nggak? Yang nggak pakai lipstick, pakai lipstick. Yang nggak pakai bedak, sing rambutnya tipis cuk sisiran sih. Saudara, kayak Rio gundul tetap sisiran. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, mungkin orang akan berpikir, tapi tidak untuk Ecclestone. Justru saat dia babak belur suruh foto. Nah, ini orang yang pikirannya baik dan positif, perhatikan ya. Nah, mata kanannya hitam bengkak seperti tadi di foto. Foto tersebut dikirim ke CEO Hamlet bernama Jean Claude Bayford. Dalam foto itu dia juga menuliskan pesan. Nah, foto ini tadi dikirimkan si pemilik perusahaan jam itu, dikirim. Loh, tak kirim. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Begitu dikirim, dikasih Tuhan tulisan, saudara. Lihat apa yang orang lakukan untuk memiliki sebuah jam Hamlet. Beda kan, saudara? Lihat, kalau di konsep ini, loh orang saking pengen, padahal tujuannya orang rampok apakah pengen punya jamnya? Belum tentu juga orang yang merampok itu tahu jam ini jam mahal. Betul nggak, saudara? Saya pakai jam miliaran, orang juga pilih paling tukunin yang shopping. Betul nggak, saudara? Tapi kalau yang makin pejabat, tahu jam belinya di pinggiran, ngerti ini jam mahal. Betul nggak, saudara? Nah, orang nggak paham, saudara. Begitu dia kasih terang, lihat apa yang orang lakukan untuk memiliki sebuah jam Hamlet. Artinya apa ini? Pesan bisnis yang luar biasa. Saking pengen jam koyo kono direwangi rampok, direwangi nganiaya orang. Saking pengen ini, saudara.
Sama kalau saudara bisnis. Saya kasih gambaran, nanti kasih contoh, teruskan dulu deh. Ya. Nah, pesan tersebut juga mengandung komplain yang cukup dalam, apalagi keluar dari orang yang luar biasa. Eccleston pun melanjutkan pesannya, di mana hal ini akan menjadi kesempatan emas untuk beriklan. Eccleston pun menyarankan untuk menggunakan wajahnya yang bengkak dan lebam untuk media iklan mereka. CEO Hublot pun memikirkan hal yang sama. Nah, wes ini gawe iklan lain. Contohnya gini saudara. Mungkin saudara cuma jual gorengan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jual gorengan harganya berapa sih? Satu berapa sekarang? 1.000 lah. Anggaplah yang bagus ya 1.500 atau 2.000 yang enak. Tapi karena promonya itu bagus, pinter saudara yang jualan, begitu makan, kayak nendang nih rasanya. Mungkin yang lain lewat pun kaget. Mungkin anaknya, putune, tonggone, ngonak nangan, tak video langsung video. Nendang nih. Lainnya semua cuma satu orang ya biasa. Tapi kalau yang semuanya yang datang beli begitu, orang mesti penasaran. Betul nggak saudara? Orang akan mesti penasaran bikin apa sih nendang apa nih. Mungkin padahal lombok sudah cabenya, ya nggak saudara? Tapi orang penasaran sehingga sampai kadang menjual gorengan yang beli so ngantri. Paham saudara? Nah sama dengan Hublot ini. Dia katakan apa? Nanti fotoku dibuat iklan. Tulis gara-gara jam Hublot ini orang hanya gara-gara dikatakan ya. Lihat apa yang orang lakukan karena pengen punya jam. Hanya ibaratnya gara-gara pengen punya jam kayak gini sampai aku dibuat babak belur. Paham gak? Ini jadi iklan saudara. Dan iklannya gak tanggung-tanggung. Biasanya orang naruh iklan, saya ingat waktu Riel masih kecil saja saudara. Kira-kira dia kelas 3 kalau gak salah. Dia ikut program Cita-Citaku di Trans TV kalau gak salah dulu. Nah, dia masih kecil. Dia bangun saat itu di kursi, Bapak, saya mau syuting. Wah, senangnya luar biasa, saudara. Kudu golek kaos yang warna-warni, karena kalau di syuting biar kelihatan. Wah, dia harus nyari, saudara, kaos segala macam. Itu senang. Wis begitu, untuk bayaran sisan. Zaman dulu 250.000. Terus untuk tas, itu kaos, senangnya luar biasa, saudara. Nah, ini sama saudara dikasih oleh Bapak Yahweh. Begitu dia promokan orang kan kudune wah dandan sing aku sesuk syuting. Saudara kayak kemarin yang buat jadi artis-artis film Hodula Yahweh, paling enggak sekalipun nenggon kebon ya tetep ae lah. Ya rapi sedikit lah, ya enggak? Saudara Pak Nowo aja batik, kan gitu loh. Ya enggak saudara? Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, nah begitu juga Eccleston malah tidak. Dia justru dia pakai wajahnya yang marah. Kita lihat lanjutannya. Nah, tagline yang diusung pada iklan tersebut adalah lihat apa yang dilakukan orang-orang untuk Hublot. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, iklannya ditulis seperti apa pesannya yang Bapak belum tadi, si Eccleston. Iklan tersebut menunjukkan cedera yang terjadi pada Eccleston dan juga gambar jam tangan yang mirip dengan jam Hublot yang dicuri darinya. Tidak lupa pada iklan tersebut diselamatkan tulisan jika Hublot mengutuk semua bentuk kekerasan dan rasisme. Ini hanya pesan, bukan mengutuknya terus mengutukin orang, tapi mengutuk pesan kekerasan. Nak pengen itu ojo keras, jangan melakukan kekerasan lah saya. Sungguh menakjubkan setelah iklan diluncurkan, penjualan jam tangan Hublot meroket dan naik drastis. Eccleston yang tadinya dirampok justru mendapatkan uang dari iklan yang dilakukannya, dan CEO Hublot justru mendapatkan keuntungan yang besar dari penjualan jam tangan yang meningkat drastis. Nah, orang karena penasaran, akhirnya beli. Bahkan jam tangan Hublot menjadi salah satu jam yang khusus untuk F1. Semuanya kudu duwe. Bayangkan, ini pinter. Orang yang tahu peluang, bisa melihat peluang yang baik, musibahnya bisa membuat jadi berkah. Saya ada orang yang bilang begini, zaman akik, saudara tahu zaman akik? Zaman batu, dulu waktu batu cincin itu, wah luar biasa itu saudara. Sampai tuku HPW bonusnya akik, aku baru kali itu tuku HP itu bonus akik saudara.
Itu ada seorang teman yang kesaksian dia duduk di sungai di Jogja sana. Begitu dia lihat ini batu kok apik mentah, dia nggak tahu batu ini apa. Begitu diambil kok hitam bagus, katanya blekot. Pas dijual dapat motor loh saudara. Nah kadang orang nggak ngerti, mungkin dia lagi dalam pergumulan. Nah hal itulah yang kadang dibalik segala sesuatu Tuhan izinkan Bapak Yahweh bisa mendatangkan kebaikan. Amin. Tergantung kita apa. Kalau kita pas duwe masalah itu justru kita ngumpat, marah-marah, emosi, maki-maki. Wis pitik mung siji dicolong. Wah, dibeleh nih aku mangan. Gak susah saudara. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh mengumpat gak akan kembali saudara. Makanya saya pernah saksikan waktu Rio ini dulu dibohongin seorang pelayan Tuhan, katanya mau dibelikan laptop saudara, tapi harus ngirim uang dulu. Dan ini pelayan Tuhan yang dia kenal baik loh saudara, harus ngirim dulu buat istilahnya ongkosnya dan segala macam administrasi sampai 600.000 saudara. Wis duitnya orang duwe hilang sisa. Mungkin orang akan bilang gini, aduh gimana nih Pak, uang saya cuma segini malah jumlah wah tak sumpah ini orangnya pasti begini celaka. Mungkin begitu saudara. Tapi waktu Rio bilang sama saya, enggak, wis doain aja. Mungkin orang itu memang butuh, tapi caranya dia salah. Doain aja. Dan saudara tahu, Rio justru dapat berkat bukan cuma 10 kali lipat, tapi 20 kali lipat. Salah satunya laptopnya. Dia dapat laptop free, justru yang dia tidak pikirkan. Dapat terus HP dulu apa ya? Samsung kalau nggak salah. Dia dapat berkat HP Samsung. Nah di total sampai 13 juta. Kenapa bisa seperti itu? Dan itu orang yang memang memberkati Tuhan itu bisa kirim siapa saja. Amin. Nah ini saudara dikasih. Penjualannya meningkat drastis. Orang kalau dibuat iklan, selama iklannya jalan terus kan dia dapat royalti terus saudara. Makanya dia dapat berkat yang jauh melebihi luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kalau kita sungguh-sungguh saudara, Bapak Yahweh pasti berkati dengan dahsyat luar biasa. Amin. Kita lanjutkan ya. Nah, awalnya pemilik F1 yang dirampok karena jam tangan Habrot mendapatkan kerugian besar. Mungkin awalnya rugi, ya, kerugian besar akibat perampokan. Namun karena ide yang dimilikinya, ia justru mendapatkan untung dari iklan yang telah diciptakannya, sehingga hal yang tadinya dianggap sebagai musibah justru menjadi berkah untuk dirinya. Ini orang yang tahu peluang, saudara. Jadi ngerti. Makanya kalau seandainya kita mengalami sesuatu, nomor satu berdoa. Jangan marah-marah, jangan emosi, apalagi mengeluarkan kata-kata kutuk. Karena kalau keluar kata-kata kutuk, sumpah serapah, dan orang itu tidak menerima kutuknya kembali ke kita, itu jauh lebih berbahaya. Amin. Padahal sesuatu yang balik itu mesti berlipat-lipat. Paham saudara? Saya selalu kasih ilustrasi orang nanam biji jagung, 1 biji nuainya 1 tongkol saudara. Berapa biji 1 tongkol? Ratusan. Makanya saya selalu kasih ilustrasi, kalau ada orang nih, saya bawa beras nih, tak bawa nih ke tempat Mas Darus nih, Mas ini ada berkat. Aduh Pak Kebara terima kasih, saya sudah masih banyak nih, berasnya tak tinggal apa tak bawa pulang? Tak bawa pulang, artinya berkatnya tetap milik saya. Tetapi kalau Mas Darus, ya Pak makasih ya Pak Gembala, pas di sini nggak ada ya, misalnya begitu, saya tidak kehilangan berkat saya, Mas Darus dapat berkatnya dan pasti melimpah. Nah begitu juga saudara, kalau kita mengirimkannya hal-hal yang buruk, yang negatif saudara, yang jelek kita kirim, nah pas kembali itu justru yang kalau orangnya nggak nerima, ditolak, maka kembalinya jauh lebih berat. Paham sampai di sini saudara? Jadi saudara, ini adalah orang yang bisa melihat peluang. Saya memberi contoh supaya kita paham. Saya sekarang akan kasih contoh lagi, orang yang melihat peluang, masih hal-hal yang bagus. Perhatikan, nah ini orang yang tahu peluang. Orang yang pintar, orang yang cerdas akan melihat peluang yang mungkin ya tidak berharga bagi banyak orang, namun justru menjadi berkat bagi dirinya. Mungkin ge wong ki ora dianggap, tapi bagi orang lain bisa jadi berkat yang luar biasa. Tak kasih contoh nih, ya.
Ini contoh yang pertama. Saudara tahu ini? Siapa ini? Ayo, siapa? Ini adalah Sir Alex Ferguson. Ini pelatih MU zaman dulu. Sekarang sudah enggak. Ini orang terkenal nih. Setiap dia itu pertandingan bola itu, timnya MU itu bertanding, dia mesti kan pelatih dipikir dong, betul kan? Dan kebiasaannya satu-satunya pelatih yang ngunyah permen karet itu dia. Coba lihat deh, kalau lihat videonya Sir Alex Ferguson saat dia melatih di MU, mesti sambil gini, mesti saya lihat selalu nih Sir Alex Ferguson. Dan saudara tahu waktu permen karetnya ini dimakan, sekali waktu dibuang, orang pungut, saudara, ada yang ngambil bekasnya. Kira-kira jijik enggak, saudara? Orang mesti bola bekasnya kok diambil, betul gak? Tapi orang yang tahu peluang berbeda, saudara. Konsepnya dia berubah. Begitu dia ambil dan saat dia sudah tidak melatih di MU, saudara, permen karet Sir Alex Ferguson ini dijual, dilelang nih loh permen karetnya. Ini loh, dijual. Harganya 390.000 pound sterling, kira-kira 7,25 miliar. Kira-kira yang ngambil permen karet bekas tadi nak tuku permen karet anyar untuk berapa? Sak pabrik, saudara. Bayangkan. Nah, ini orang yang tahu peluang. Sampai di sini paham, saudara? Permen karet harganya berapa sih? Ayo. Paling 1.000, 5.000. Ini bekas. Tapi orang tahu peluang ini sangat berharga. Bisa berharga luar biasa. Ini contoh yang pertama, orang yang melihat peluang. Contoh yang kedua. Nah, ini yang penggemar bola masih. Tisu Lionel Messi. Nah, ini Kak Stefani penggemar Lionel Messi nih. Makanya saudara, tisu Lionel Messi itu dijual seharga $1 juta. Nah, $1 15.000. Kira-kira sekarang ini 15 miliar. Ini loh tisunya. Nih, saudara. $1 juta. Tisu ki berapa? Saudara bayang dong. Begitu dia si Lionel Messi ini mau pindah dari Barcelona, dia pindah sekarang di mana? PSG ya. Ya, pindah di PSG, pindah, saudara. Perpisahan. Nah, kemudian saking dia sedihnya nangis. Nah, pas nangis ini saudara, dia ngambil tisu. Terus ngelap tisu nih. Dia pergi. Tisunya diambil orang, saudara. Ini loh, yang ngambil tisu ini loh, saudara. Nah, sakit tisu bekas itu loh. Saudara mau tisu bekasnya punya Pak Gembala lah. Orang mesti gak mau langsung buang ke tempat sampah. Betul gak, saudara? Nah, kok jangankan di tisu di Pak Gembala atau orang lain. Oke, bojone wae biasanya gini, Pak, tak lapi. Aduh, pas nganten nanya, sini tak lapi. Begitu li ngantenan wis 2 tahun, wah jorok banget sih. Wah, macam loh. Berubah. Tapi beda dengan ini dia. Begitu sudah dilelang, tisunya tok harganya 15 miliar. Saudara bayangkan, ini orang yang bisa melihat peluang. Sampai di sini paham? Jadi orang yang bisa mengubah. Makanya kalau punya masalah, punya beban, punya sesuatu, jangan terus wis kayaknya kiamat. Putus asa, wis aku gak ada harapan lagi. Saudara wis iki wis panenku gagal, ternakku yo gagal, dodolan ora payu segala macam wis mbokne pasrah ke mbokne mbokmu wis memahami mbokmu. Saudara, kita gak bisa apa-apa, tapi justru saya akan berubah, saya akan bangkit dan saya akan menjadi peluang yang luar biasa untuk menerima berkat yang luar biasa. Amin, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kadang apa yang kita tabur, kitab suci menulis tuh, orang yang menabur mencucurkan air mata itu akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju sambil menabur dengan sekantong benih, dia akan pulang membawa berkas-berkasnya. Artinya dengan air mata kita berdoa, tidak akan pernah kita ini kerugian. Karena Bapak Yahweh sanggup merubah dari yang tidak ada menjadi ada. Cuman kuat gak kita ini saat menghadapi masalah? Kita lihat, ini tadi saya kasih contoh adalah hal-hal yang terjadi di dunia. Ada nggak di kitab suci orang yang mengalami kemalangan dan bisa merubahnya? Kita lihat yang pertama ya, mengubah musibah menjadi berkah juga terjadi, saudara. Kita
Kita lihat yang pertama. Ya, contoh yang pertama saudara. Dibalik yang pertama dulu. Nah, dibalik musibah yang dialami oleh Yosef, dijadikan budak di Mitsraim, justru dia jadi penguasa di Mitsraim. Amin. Mungkin bagi orang yang tidak tahu visinya Tuhan, tidak tahu misinya Tuhan, tidak tahu visinya Elohim, dia akan bilang, wah wis kiamat. Bayangkan, yang memasukkan Yosef ke sumur siapa? Saudaranya, orang dekatnya sendiri. Yang menjual menjadi budak siapa? Saudaranya sendiri. Orang akan justru biasanya orang kepahitan, kebencian muncul itu kalau orang dekat kita yang melakukannya. Kalau orang jauh ya wis lah, wis tanggap selesai, aku nggak pernah ketemu, ribut dengan Facebook selesai, besok bisa ketemu. Tapi kalau orang dekat itu rasanya inget terus, ketemu kui meneh. Saudara, orang bisa menghindar susah, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yosef melakukan musibah yang dialami, dicemplung ke sumur. Wis begitu laporannya bapak nih, Pak, tuh anakmu si Yosef dipangan binatang buas. Bayangin, wongnya si urip, dia mau nak mati, mati dikrikiti singo. Nah, coba bayangin. Apa enggak menderita saudara? Iki nak diomongin pakai lupa Yifta iki baru ngomong-ngomong kok mati. Ya coba, wong isih urip. Wah, kurang ajar iki. Wong isih sehat diomongin mati. Kan gitu saudara. Kemudian saudara sudah dijual, sepanjang perjalanan dipukulin. Bayangkan penderitaannya kayak apapun. Terus dijual ke Potifar. Wis kita wah, ini harapanku nih. Aku jadi kepala rumah tangga di tempat ini. Semua dalam kuasaku, ketok enak. Digoda sama si Salika, saudara. Terus pengen. Ini kalau yang nggak tahan iman, ojo deh. Ojo jadi Yosef. Di Pak Ju saja. Jadi Pak Ju Yosef aja. Begitu lihat Salika, coba bayangin. Wes, rumahnya sepi. Yosef diundang, saudara. Gimana? Aduh, ini kuat Pak, tapi ini rak kuat. Bisa begitu saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, makanya saya selalu ajarkan, kalau saudara nggak kuat pegang uang, jangan pernah jadi bendahara. Mau korupsi Wisnu. Hal seperti itu terjadi kalau saudara nggak kuat menerima pujian sandungan, harus jadi pejabat. Nggak mesti sombong. Dan itu selalu begitu, saya selalu ajar. Kalau nggak dekat dengan ini, jangan dekat-dekat. Nanti pasti jadinya berdosa, gitu loh saudara. Nah kemudian saudara yang dikasih oleh Bapak terus difitnah dan masuk penjara. Berapa tahun dia berpenjara? 12 tahun. Dia dijual umur 17 tahun, masuk penjara umur 19 tahun, umur 17 tahun. Begitu sudah masuk penjara, umur 30 tahun dia keluar. 12 tahun di penjara yang dia tidak pernah lakukan. Sudah begitu saudara, dia nolong orang di penjara. Sama siapa saudara? Juru minuman dan juru roti. Juru minumannya nanti kena aku, kamu udah keluar. Nah juru roti kena mati, dihukum mati. Juru minuman, ingat aku ya. Begitu dia sudah moyo, lali saudara. Sampai lupa, sampai beberapa waktu biasanya gitu. Mungkin habis kepenak, lali. Nah, saya ingat, saya tetap menderita. Kan gitu saudara. Terus lama, dan akhirnya apa yang terjadi saudara? Begitu dia bisa keluar dari penjara, dia jadi penguasa di Mitsraim. Artinya saudara, di balik musibah yang dialami oleh Yosef, dia bisa mengubahnya karena dia tahu visinya Elohim. Paham saudara? Contoh yang kedua, di balik tidak fasih lidah Mose, ngomong ini Mose ini gak pinter, bisa menjadi pemimpin dan sang pembebas bagi bangsa Israel dari perbudakan. Mungkin kalau orang punya kelemahan fisik akan bilang, aduh aku gak pinter Pak. Saya selalu ajarkan saudara, Pak ojo aku deh nak doa jangan saya. Aku ora pinter ngomong. Orang pinter ngomong nek nak ngrumpi, wah panjange pol. Nek nak doa iso. Tapi nak ngomongin orang ngrumpi, walah mbok berjam-jam betah. Repot saudara. Repot lagi, nak kon doa ora iso, nyanyi pujian ora iso, ning nak kon marah-marah pinter. Apalagi kalau sudah nyanyi lagu yang disenangi, lagu sak kamar mandi air ya habis saudara. Nah,
saudara dikasih, nah ini kadang saudara dikasih oleh Bapak, Mose ini enggak fasih lidah, artinya nak ngomong ora lancar, tapi dia bisa menjadi pemimpin yang hebat. Amin. Kadang saudara kelemahan fisiknya bisa dirubah untuk menjadi sesuatu yang hebat. Amin. Contoh yang ketiga, dibalik dikecilkannya Daud oleh saudaranya, justru Daud yang menjadi pahlawan bagi Israel. Begitu Daud diundang, disuruh sama bapaknya nih, Pak Isai, sana terkeni makanan nggo mas-masmu ning medan perang sana ya. Nggih Pak, mungkin nak carane Jawa ngono. Nggih Pak, kula beda riyen nggih, Pak. Bawa dia makanan. Begitu sudah sampai medan perang, ternyata Israel lagi dilecehkan sama Goliat, saudara. Tapi kakak-kakaknya justru ngomong apa? Aku tahu kamu kesini karena pengen lihat perang kan, mau lihat pertempuran kan. Aku tahu kedegilan hatimu. Bayangkan datang nganterin makanan ora ditompo dengan baik, tapi malah dikecilkan. Tapi saat Goliat tampil, justru yang mengalahkan Goliat Daud. Amin. Dia mengambil 5 batu licin, tapi yang digunakan hanya 1 untuk menumbangkan si Goliat. Justru dia yang jadi pahlawan. Amin. Kalau orang diremehkan kan mesti orang ya wis aku nggak mau nulung. Ini banyak orang juga yang kalau di medsos komentar-komentar sekarang ini, aku nggak mau nulungin, ngomongannya nggak enak, segala macam. Saudara yang dikasih oleh Bapak, dibalik dikecilkannya Daud, justru Daud menjadi pahlawan bagi bangsanya Israel. Kemudian contoh yang keempat, dibalik tekanan yang dialami Eliyahu atau Elia oleh Isabel dan Nabi Baal, Eliyahu bisa mendatangkan api dari Samayim dan kemenangannya atas Nabi Baal. Bayangkan, ini hidup dan mati. Eliyahu ini hidup dan mati. Elia berapa orang? Sendiri. Nabi Baal ada berapa, saudara? 450. Itu belum Nabi Asera. Itu baru Nabi Baal. Belum Nabi Asera. Nabi Asera ya 400-an juga. Itu bisa 800-an Nabi Baal dan Asera, saudara. Waktu Elia ngomong, ya Elohim, ya Bapa Yahweh Elohim, engkau lihat bahwa mereka begitu banyak, tetapi aku seorang diri. Jelas gak dianggap, ini bagiku musibah, bayangin loh. Tetapi apa yang terjadi saat Nabi Baal mereka memuja ilahnya, memuja Tuhan mereka sambil bersorak-sorai, justru tidak ada api yang turun dari Samayim. Tetapi sahabat Elia, dan Elia pun pakai tanda, paritnya dibuat parit dikasih air, sampai api yang dari Samayim menjilat, sampai airnya pun kering. Itu membuktikan kuasa Elohim luar biasa. Amin. Orang mungkin mengecilkan supaya orang paham siapa Elohim Israel, siapa Elohim yang kita sembah. Nah, kalau kita punya Tuhan yang hebat, harusnya kita tidak takut dan gentar. Amin. Harusnya kita tidak khawatir dengan apapun. Kalau kita sungguh-sungguh. Yang terakhir, yang kelima, di balik kekurangan fisiknya yang pendek, Sakai atau Sakius justru mendapat prioritas kehadirannya oleh Yeshua HaMashiach di rumahnya. Bayangkan, orang lain pengen ngundang Yeshua wis susah, tapi Sakai yang pendek tadi, saudara, dia harus lari berjuang saat dia naik pohon. Yeshua ngomong, Sakai, aku mau main ke rumahmu, aku mau mampir ke rumahmu. Saudara bayangkan, Tuhan itu tahu hati seseorang. Amin. Bapak Yahweh besar Yeshua HaMashiach itu tahu hati kita. Kalau kita sungguh-sungguh. Saya selalu jadi kesaksian, tempat ini menjadi kesaksian buat saya. Begitu saat dikasih tahu bahwa tempat ini harus dijual, saudara, wah saya nangis tuh, saudara. Sampai saya masuk kamar itu saya berdoa, puasa. Saya nggak memperdulikan dengan hidup saya. Karena bagi saya kalau sampai ini pindah tempat, waduh kayak apa, saudara. Tapi saya mengimani bahwa Tuhan yang saya sembah itu pasti menyediakan. Amin. Dan waktunya singkat. Justru Tuhan buat kita itu menunjukkan seberapa besar iman kita. Saya selalu punya iman begini, apa yang mampu saya lakukan, saya akan lakukan. Tetapi selebihnya yang saya sudah nggak mampu, pasti Tuhan yang lakukan. Amin, saudara. Jadi selama saya mampu, yang mampu saya lakukan apa? Doa. Yang mampu saya lakukan apa? Puasa. Yuk saya doa dan puasa. Jangan wis di masalah malah mangan enak-enak terus, sudah tahu prihatin, saudara. Nah, kita harus tahu, saudara. Saya doa puasa. Saya ingat yang nelpon saya itu Pak Lukas. Jadi aku itu nelpon saya tahu. Saya di telepon itu nangis, saudara. Setelah telepon itu saya nangis. Saya tahu. Jadi itu ngomong begini,
Saya ngerti situasi kamu sulit karena saya pernah ngalamin. Jadi kan bilang saya pernah ngalamin apa yang kamu alamin. Wah, nangis saudara. Karena pikiran saya bayangannya banyak saudara. Saya bukan memikirkan gedungnya tapi juga kehilangan yang saya layani nanti kemana. Piye saudara. Tapi sekali lagi saat saya sudah berdoa dan saya puasa punya iman, saya yakin Bapak Yahweh pasti buka jalan. Amin. Makanya saudara, waktu saya diantar Dedi nganter cek saudara, ini bayar di notaris itu pakai cek saudara, 100 juta itu saya gemeter nangis saudara. Saya gemeter nangis, kok bisa ya Bapak Yahweh, saya bilang gitu. Bayangkan saya ini siapa tapi Tuhan sanggup berikan. Saudara, tapi bayar harga, enggak duduk manis enak-enak, enggak saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Makanya kemarin saya ngobrol-ngobrol sama Dedi, anak gembala beli mobil. Dedi kan sekarang punya mobil baru, beli mobil yang kan posting di Facebook dah. Saya bilang beli yang baru. Saya yakin jemaat yang baik itu justru senang nak gembalanya beli mobil sing apik. Betul nggak saudara? Senang nggak saudara? Justru nak saya jadi jemaat duwe gembala mobilnya kok ya wis korengan semua. Tahu melotok-melotok itu loh. Aduh, masak piye kalau saya punya tak beli gini. Ibaratnya kan gitu saudara. Tapi kalau makanya saya bilang apa? Saya bilang sama Papi Lukas, "Pi, saya belum tentu ibadah tiap minggu di Magelang. Tapi saya baru lihat kalendernya saja, gedungnya sudah dibangun 3 lantai dan bagus. Dia ceritakan nanti di situ ada tempat nginepnya, ada pantry-nya, ada tempat untuk macam-macamnya di situ. Aku tuh senang." Saudara, paham saudara? Saya kalau ada orang diberkati, wah senangnya pol saya. Makanya saya membayangkan, saya yakin, saya kalau ke tempat Pak Slamet, waduh, wah rumahnya wis bagus, senang saya sudah. Artinya orang semakin hari diberkati. Kemarin saya ngomong sama Pak Nowo, sama siapa? Yoko ya? Yo, saya bilang gitu, dia pulang. Biar aku di motor si Jiwi dipinjem papamu, gini mana? Magelang. Lah Pak Nowo apake gede, motorku cilik, bayangannya kira yo. Raksasa numpak Scoopy saudara. Ya lah. Nah Pak Nowo raksasa numpak gajah mending atau kuda. Lagi Pak Nowo numpak kambing balap kan ya susah. Saudara, aku bayangin loh saudara. Sekarang Pak Nowo sedang ada motor berapa lihat? 3, Mega Pro 2, ada GL 1, GL, ada itu. Wah, saya bilang gitu. Terus Pak Nowo membangun rumah. Dimana Pak pasti punya. Wah, saya ini 2 lantai, kamarnya macam-macam, nak nginep gratis. Cuma gratis ya Pak? Gratis loh. Dikasih fasilitas depan tanaman bunga yang luar biasa. Jadi kalau seneng film India, begitu buka langsung joget-joget gitu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, artinya saudara yang dikasih oleh Bapak meningkat hal yang baik. Saudara yang dikasih oleh Bapak. Jadi saudara, Tuhan tahu hati kita apa yang menjadi kerinduan. Kemarin saya dengar kesaksian Pak Nowo, iya bangun 2 tahun kok orang berkati dari mana? Tuhan yang menyediakan. Bapak Yahweh yang menyediakan saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak. Di balik kekurangan lu bayangin. Kira-kira saudara si Saka ini ngomong kalau wah Yesus datang tak ambil nih. Kira-kira gitu enggak? Saya yakin enggak. Dia cuma penasaran Yesus itu kayak apa sih? Betul enggak? Aku pengen ketemu. Tapi Yesus tahu isi hatinya. Dia bilang, Sakai aku mau main. Bayangin guru pengen ketemu wae, tahu-tahu aku tak ke rumahmu. Bangganya kayak apa? Coba bayangkan kalau di sini nih, saat kunjungan Pak Gubernur datang. Ya, wah pas kekasiran nih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara nomor 1 pengen ketemu Pak Gubernur ngapain? Jujur. Foto selfie, wes pastilah. Orang mungkin orang mesti foto selfie, wes mau dijogo kayak apa kayak mesti Pak foto dulu lah Pak, wes orang ketan cuma separuh. Tapi tahu-tahu pas saudara mau foto begini, Pak foto, aku tak mampir rumahmu nih. Wah, saya yakin saudara rasanya walau bu rumah itu bekapiak, tahu kan bekapiak ya, kayak kapal pecah, ono cantelan jemurannya, wah cepet, Pak ayo cepet balik sih. Jemurannya diangkati, masa godok ubah nada, apa segala macam. Masih begitu saudara. Kenapa? Karena mau datang tamu agung. Begitu juga kayak Sakai. Begitu Yesus aku mau mampir, senangnya apapun kedatangan orang yang jadi idolanya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, makanya seperti itu. Kalau saudara mau kedatangan rumah saudara oleh Yesus, ya buat hadiratnya itu nyaman. Amin. Hadirat Ruach Kudus ada.
Jadi ini contoh mengubah musibah menjadi berkah. Ini banyak. Saya kalau saya tulis banyak sudah, tetapi saya tulis beberapa. Kemudian melihat peluang mengubah musibah menjadi berkah sesuai Dafar Elohim. Saudara tahu saya kasih gambar kayak gini. Kalau di tempat ini saya nggak perlu tanya, karena Indonesia itu terkenal. Sampai ada lagunya Kus-Kus apa? Tongkat dan kayu jadi tanaman. Tongkat dan kayu apa saudara? Pohon, Pak. Pohon singkong. Saudara cuma lepas tancap besok keluar buahnya dan semuanya bermanfaat. Akarnya jadi singkong. Saudara, singkong kuwi makanan yang jadinya macem-macem. Diparut, dibuntel, dikei gula, didang, jenenge apa? Putri nak di sini. Pak Nowo lemes, ya jenengane beda-beda tapi isine padha lah. Nek nak dikei parut, dibunteri jerone kei gula, digoreng jenenge. Nah, kopeng gendolo. Surabaya jemblek, Pak. Jemblek. Isine jenenge padha, ya ana sing bilang klenyem. Baru satu singkong. Saya kuwi nak diparut terus diisine oncom, tanya dugem jenenge apa? Combro. Loh, saudara, bukan cerobol, combro. Jadi macam-macam. Ora dipak, didang, dideplok, terus jadi apa? Getuk wae macam-macam. Ini baru singkong loh. Belum daunnya. Nak mbok rebus, dibobor jenengane jangan bobor, tapi nak mbok uleti, direbus, digoreng jenenge rolade. Wis macam-macam lah. Ini baru singkong, makanya Indonesia begitu melimpah. Beda dengan ini, coba bayangin di Israel isinya gurun. Pasir sudah, tapi dia bisa mengubah gurun menjadi berkat yang luar biasa. Amin. Nah, kalau di sini apa saja bisa, saudara. Saudara nggak usah nanam sayuran deh. Saya di rumputku nggak sayur tanaman di segini karena saya mau campur lagi. Tapi di dalamnya sayurannya banyak, warna putih, warna jelegor, apa nih ya? Rendeng, ranti gunung, wake lah jadi. Dimasak yo tetap sehat, saudara. Jadi saudara yang dikasih melihat peluang mengubah musibah menjadi berkah. Bisa nggak kita seperti ini? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan saya yakin di daerah sini orang nggak ada yang pelit. Orang nggak percaya. Saudara pergi nih tempatnya Mas Waluyo, tempatnya Pak Nathan, Mas Darius atau tempatnya Trubus. Coba saudara pas datang tempatnya Trubus wah pas sama tomat nih. Ya nggak harus begini. Bos tomatmu kok enak. Ya kita nggak perlu kayak gitu. Saya yakin kok. Begitu saudara datang Trubus perasaan Pak nanti pulang bawa ya. Jadi orang dadak kok enak men ya bos, merasa gitu saudara. Ini kadang orang Indonesia itu gitu, kadang kita itu sok gitu Pak. Ini Mbak Eli, ini kok jeruk lemon kok ya api-api men, rasa ngono iki pasti kok dikeki kok. Datang dilus-lus nanti kinclong, padune saudara. Padune jaluk yang ngomong ae gitu. Kalau saya punya Pak lombokmu enak wis gaduh ono sak pore. Tahu gaduh ya? Gaduh tuh makan. Saudara. Nah, ini sekali melihat peluang mengubah musibah menjadi berkat. Jadi sesuai Dafar Elohim. Yang pertama, memperkatakan yang baik dan penuh berkat. Amin. Amin. Memperkatakan yang baik dan penuh berkat. Ingat ya. Ingat yang kita perkatakan itu akan membawa kuasa. Amin. Perkatakan yang baik. Jadi sesuatu. Kemarin ada tetangga saya bantuin, saudara saya bantuin gini. Waktu bantuin saya metik cabai, saya tuh nanam cabai cuma 400 luang, 400 pohon. Itu separuh pun nggak bagus, masih kurang lah. Tapi pas dipetik itu dapat 21 kilo. Sekali petik. Sampai bahkan dia bilang gini, ini nggak mungkin kok itu semini. Nah bugem itu ya saya juga, tapi bugem kalau bilang tanamanku diberkati. Mesti jadi berkat yang luar biasa. Perkataan yang baik itu mesti menjadi berkat yang luar biasa. Amin. Artinya menjadi sesuatu yang jadi berkat yang luar biasa, saudara. Artinya saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh pasti itu akan menjadi berkat yang luar biasa. Makanya perkatakan hal-hal yang positif, yang baik. Kita lihat ayatnya. Tehillim atau Mazmur 34:14. Netsor lesot kamera
Usfatihah medaber merama. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap perkataan tipu daya. Makanya lidah kita ini dijaga. Karena lebih baik memberkati luar biasa. Saya yakin kita semua itu senang hal-hal yang baik. Siapa di sini yang tidak senang hal yang baik? Jujur. Senang hal yang baik ya? Yang senang hal yang baik, angkat tangan. Coba saya tanya nih Mbak Yani. Mbak Yani, wah saya kok cantik, bagus. Senang gak Pak? Wah senang. Coba beda deh. Mas Slamet gue kok elek dong Mas. Masih sengkel, betul gak Mas? Oh dulu digituin sama Mbak Mas. Dulu waktu di rumah saya bangun ada Mbak bilang, gue kok elek bener. Wah aku juga kayak elek gitu. Waktu Mbak siapa sih itu namanya? Mbak Nem ya? Dibawa sama Pak Andreas itu tidur di rumah saya. Masakin Mbah nyari ting jerumen orale aku nek kene wae tak jebul selimut, tak selimutin. Wis tak selimutin. Le kowe kok apik mentole, kowe bagus men ganteng nggih Mbah. Le Mas Slamet teko, Mbah kowe sapa kok elek. Mas Slamet protes kok. Lho saudara. Lo coba bayangin, Mas Slamet, wah giliran ke pas aku ini elek. Padahal memang orang tuanya udah begitu, sekarang udah dipanggil Tuhan. Coba, orang saya yakin siapapun kalau sudah kowe saiki kok tetep awet nom seneng saudara. Ya kowe saiki kok tua mentok, isi sak umur iki semono wis tuwa, wis ompong kabeh, wis keriput, ireng sisa. Nah, mesti orang wah menyek. Kan gitu saudara. Orang kan lebih bangga kalau dia diundang itu membuktikan perkataan yang baik itu luar biasa. Amin. Amin. Saudara coba Yuni jualan, Nathan jualan datang. Wih Yun, laris terus ya diberkati. Terima kasih Pak, masih gitu tanya Yuni deh. Tapi begitu datang, kenapa Yun ora payu? Syukur deh, kalian dodol. Apa dodol sebutnya masih Yun? Wih si Pak Gembala datang bukan doain, malah ngomong elek. Coba, saudara nggak beli deh, tapi ngomong, wis diberkati laris manis. Pak akhirnya kopi masih begitu. Saudara yang dikasih saya pernah tahu Bu Marta jualan di mana? Waktu di pinggir jalan ya. Bu Marta itu jualan apa? Mendoan itu satunya ber-3.000 ya Bu. 3.000 4.000 tuh. Lah kan nggak masuk akal saudara. Wong lainnya jualan 1.000 kok dia 3.000. Tapi kenapa dia laris? Pinter promosi cah bagus. Ini tuku wah ganteng men iki lho, mendoane anget. Gur diuneke bagus ya tuku siji dan tuku loro. Saudara, lo pinter jujur loh. Sini berapa ini bagus. Tak pikir-pikir wong pinter juga nih promosi. Saudara, padahal yang mendoan-mendoan ya tempe-tempe juga saudara. Tapi karena pinter promonya. Jadi saudara, perkatakanlah perkataan yang baik. Yang terakhir nomor 2, lebih banyak berdoa dan mengampuni maka pemulihan pasti terjadi. Amin. Jadi lebih banyak berdoa dan mengampuni pasti pemulihannya terjadi. Kalau kita lebih banyak berdoa dan mengampuni, wis. Kalau saya ditipu orang, terima kasih Bapak. Saya yakin bahwa apa yang diambil orang itu orang yang membutuhkan dan berkat saya akan jauh melimpah. Amin, saudara. Saya ngalamin kok, saudara. Saudara tak kasih tahu nih kesaksian saya pernah. Saya ini pernah ditipu orang. Ada orang bilang begini, itu di zaman BBM. Dia bilang gini, Salam Pak Mul, masih ingat dengan saya, lu kok kenal saya? Saya bilang begini, oh ya, sini siapa ya? Dia bilang gini, saya Rudi. Padahal saya ingat saya Rudi itu kan bojone macem. Tapi kok dia bilang, Rudi siapa? Saya yang pergi sama Pak Iman, sama Pak Paulus ke gereja bareng Pak Mul. Wah, berarti bener dong. Temen kan? Mosok dia kenal Pak Paulus? Iya loh, Mas Rudi ibadah di mana waktu kopi? Kekasiran. Bener meneh, saudara. Wah, semuanya bener. Terus tak tanya ini kenal semua. Tahu-tahu bilang begini, Pak, ini saya lagi sakit. Tapi saya mau keluar nggak bisa. Tolong Pak, saya bisa beli obat, saya dibantu nanti tak pinjem aja Pak. Nanti tak ganti. Ya mosok saya tulungin orang kon minjem kok begitu obat. Ya sudah, tak beliin aja. Ya Pak, dikirim. Awalnya saya udah curiga. Loh ini terus tak kirimin waktu itu zaman dulu itu 150.000 loh, saudara. Nah apalagi kalau orang itu sakit, saya mesti tega saudara. Nah apalagi kenal semua teman-teman pelayanan, tahu kasiran, pernah ibadah sahabat bareng, jamnya tahu, semuanya tahu loh saudara. Cuma namanya wis rada kaget saya. Karena kan aku nggak pernah. Begitu sudah saya kirimin saudara, terima kasih Pak.
lewat sebentar, Pak saya udah tak buat beli tapi uangnya kurang. Loh lagi jaluk terus, wah ini ngapusi saya. Tapi saya bilang, saya tetap tulus, nggak apa-apa. Saya penting, terima kasih, saya udah, yang penting saya udah memberkati. Tapi saya nggak mau membuat peluang untuk saya menabur lagi. Berarti ini orang memanfaatkan. Mungkin memang kenal saya, mungkin memang kenal Pak Matius, mungkin kenal Pak Paulus, kenal Pak Iman, kenal yang lain. Tapi dia hanya pakai namanya. Nah sekarang ini banyak orang nipu. Nah tapi kalau kita tulus, kalau kita gelani, aduh wis artuku susuran di duit, diakusi sisa, saudara tidak akan pernah kembali berkat. Tetapi kalau saudara tulus, lihat berkatnya saudara akan mengalir. Contohnya kayak Rio. Amin. Jadi saudara lihat, lebih banyak berdoa. Ini contohnya adalah Iyob. Perhatikan Iyob 4:10. Wa Yahweh ve'et sifit Iyob behit palelu beatra ehu wa Yosef Yahweh etkal asal Iyob lemisne. Dan ketika Iyob berdoa bagi sahabat-sahabatnya yang tadi mencela dia, tadi menghakimi dia, tadi meninggalkan dia, Yahweh memulihkan keadaannya Iyob. Justru saat kita melempar berkat, mendoakan, memberkati, dan Yahweh menambahkan kepada Iyob segala yang pernah dimilikinya menjadi 2 kali lipat. Persis seperti apa yang Rio alami. Amin. Tuhan sanggup. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, nah kita diperlakukan gak adil, diam saja berdoa. Amin. Tuhan saja diperlakukan gak adil, maka orang itu bermasalah bukan sama kita, tetapi sama yang kita sembah, yaitu Bapa Yahweh. Tapi kalau kita berusaha dengan kekuatan kita, maka Tuhan akan biarkan mau gue mabuk, ngapain aku belani kamu. Paham saudara? Jadi saudara mengubah musibah menjadi berkat. Lihat peluang yang ada. Yang terakhir saudara bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama ya. Yang kita akan duduk sidang Tuhan. Ya. 1, 2, 3. Bersama Abba Yahweh Elohim Besem Yeshua HaMashiach, di balik musibah pasti mendatangkan berkat bagi kita. Haleluya. Amin. Yes. Saya undang worship leader, sehingga pemain musik bisa maju ke depan. Kita akan duduk sehidangan dengan Tuhan. Kita angkat pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur